Mari kita masuk ke dalam pemberitaan firman. Kita buka Alkitab kita untuk perayaan ulang tahun kita. Saya tidak melanjutkan eksposisi, tapi saya pilih satu bagian dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Tadi malam di dalam malam sabda dan nada saya lebih banyak berbicara mengenai peran anugerah Allah melalui puji-pujian dan anugerah Allah melalui musik. Bagaimana Allah berkarya melalui musik dan puji-pujian. Hari ini Bapak Ibu dan saya akan berfokus kepada sabda atau firman. Mari kita melihat 1 Korintus pasal 1 baca bergantian ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ayat yang ke-19. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang dan kami menyerahkan waktu di mana kami merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur Engkau menebus, menyelamatkan di dalam Kristus. Kami bersyukur Engkau memberi firman melalui pekerjaan Allah Roh Kudus, Sang Roh Kebenaran. Kami berdoa biarlah Roh Kudus, Roh kebenaran itu mencerahkan pikiran supaya kami mengerti kebenaran, melembutkan hati agar kebenaran itu tertanam di dalam hati dan menghasilkan buah melalui kehidupan kami. Berkati kami, berkati hamba Tuhan yang menjelaskan kebenaran firman, berkati jemaat yang mendengarkan supaya kami sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mulai dengan ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu, kita baca di dalam Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan 17, dimulai dengan satu kalimat ini, Injil adalah kekuatan Allah. Sekali lagi, Injil adalah kekuatan Allah. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya melihat mengenai Injil adalah kekuatan Allah, maka Bapak Ibu dan saya perlu memperhatikan bahwa di dalam pemberitaan Injil yang adalah kekuatan Allah itu kan ada 4 unsur sebenarnya yang terlibat di sana. Unsur yang pertama adalah berita Injil. Penginjilan itu menekankan apa yang disebut sebagai berita Injil. Nanti saya akan jelaskan ini. Yang kedua adalah orang-orang yang memberitakan Injil. Kita menyebut mereka sebagai pemberita Injil. Di dalam penginjilan mesti ada pemberita. Dan ini unsur yang sangat penting sebenarnya. Sehingga dia ada kalimat di dalam Roma juga, berbahagialah orang-orang jejak kaki yang datang dan kemudian memberitakan Injil Tuhan. Lalu kemudian ada pendengar Injil. Kalau ada pemberita nggak ada pendengar, saudara akan pikir itu orang gila. Sehingga Bapak Ibu dan saya harus ada pendengar di dalam pemberitaan Injil. Dan yang ketiga adalah Allah yang berjanji untuk menyertai pemberitaan Injil. Pertanyaannya adalah kalau Injil adalah kekuatan Allah, di mana letak kekuatan Injil? Apa yang menjadi faktor penentu bagi efektivitas pemberitaan Injil yang saudara dan saya lakukan? Saya mau mulai dengan kata pemberitaan Injil di dalam ayat yang ke-18. Kalau saudara perhatikan di situ dia bilang sebab pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka. Tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Pemberitaan Injil adalah pemberitaan tentang kekuatan Allah. Bapak Ibu, saya mau menggarisbawahi kata pemberitaan, dia pakai logos di situ. Pemberitaan Injil adalah perkataan atau logos. Logosnya siapa? Dia bilang ini adalah logos tentang salib. Kalau kata logos diterjemahkan sebagai firman, kalau logos itu berbicara mengenai kata-kata, maka pemberitaan Injil adalah pemberitaan tentang kata-katanya Tuhan. Tentang firman-Nya Tuhan. Tetapi ini adalah firman, kata-kata tentang salib. Pemberitaan firman terkait dengan logos ilahi yang dibahasakan di dalam bahasa manusia. Lahir dari logikos atau logikanya Allah, hikmatnya Allah. Pemberitaan Injil adalah saudara dan saya memberitakan apa yang disebut sebagai hikmat Allah, apa yang menjadi isi hati Allah, apa yang menjadi isi pikiran Allah yang memang disampaikan kepada saudara dan saya melalui Alkitab di dalam bahasa manusia. Tetapi pemberitaan Injil itu juga melibatkan logosnya manusia. Kata-kata manusia.
Saya membaca Alkitab, habis itu saya menjelaskan. Kalau ini adalah pemberitaan Injil, maka melibatkan logos atau kata-kata dari seorang manusia. Saya sementara berbicara kepada Bapak Ibu dan saya. Tetapi kalau itu melibatkan logos, kata-kata. Kata-kata selalu lahir dari apa yang disebut sebagai logikos. Logika seorang manusia di dalam pemberitaan Injil. Makanya kalau saudara dengar khotbah, kadang-kadang saudara akan bilang, oh kalau yang ini penjelasannya ada strukturnya. Kalau yang ini penjelasannya strukturnya bulat. Jadi ada macam-macam cara orang mendekati di dalam penyampaian firman. Tetapi saudara akan memperhatikan, ya firman yang disampaikan di dalam bahasa manusia. Tetapi kemudian manusia yang menyampaikan firman, menyampaikan dengan kata-kata atau logosnya manusia. Logosnya manusia lahir dari logikosnya. Ini yang kita sebut sebagai hikmat manusia. Pemberitaan Injil itu harus melibatkan logikos manusia. Dia paham Injil dengan benar. Kalau dia tidak paham, apa yang mau dia beritakan? Setelah dia memahaminya, dia harus menyampaikan dengan baik. Kita bicara mengenai retorika. Cara menyampaikannya baik atau tidak. Ketika saudara dan saya bicara mengenai retorika, harusnya kita juga bicara mengenai argumentasi yang cukup rapi. Khotbah itu kan bicara mengenai pemahaman yang benar. Kemudian retorika yang baik. Di dalam retorika saudara dan saya menunggu apa yang disebut sebagai argumentasi yang rapi. Lalu kemudian melalui semua itu saudara dan saya melihat pemberitaan itu menjadi pemberitaan yang meyakinkan secara rasional. Sehingga saya bisa katakan bahwa pemberitaan Injil, pemberitaan tentang kata-kata Allah, kata-kata Allah tentang salib Kristus itu melibatkan apa yang disebut sebagai hikmat manusia, logosnya manusia. Tapi kalau saudara dan saya memperhatikan seluruh penjelasan Paulus, meskipun melibatkan hikmat manusia, pemberitaan Injil tidak bergantung kepada hikmat manusia. Sehebat apapun saudara dan saya di dalam retorika dan kekuatan argumentasi, tidak tentu saudara dan saya memenangkan hati manusia, kan ya? Orang tua mengasihi anak, dia sampaikan Injil dengan baik. Belum tentu dia bisa memenangkan hati anak itu. Karena saudara dan saya yang punya retorika baik, logika baik, kita berhadapan dengan satu kekuatan yang jauh melampaui kekuatan saudara dan saya, yaitu kebutaan secara spiritual. Ada apa yang disebut sebagai perbedaan sistem nilai di dalam ayat 18. Orang-orang ini ketika mendengar Injil yang adalah kekuatan Allah, bagi mereka itu adalah kebodohan. Paulus itu dengan jujur sampai dengan ayat yang ke-25 mengatakan, besar kemungkinan ketika Injil diberitakan, Injil akan ditolak. Oleh sebab itu dia bilang Injil itu bukan kekuatan manusia, tetapi itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu, ini adalah kekuatan yang mengkutubkan manusia. Sebagian disebut sebagai orang-orang pilihan Allah yang menikmati keselamatan, tetapi sebagian adalah orang-orang yang akan binasa setelah mereka mendengar Injil. Kalau Bapak Ibu dan saya mau lihat di dalam Injil, Bapak Ibu dan saya akan menemukan prinsip ini. Injil yang sama ketika dibicarakan, dia akan mengkutubkan manusia. Orang-orang yang menikmati keselamatan dan orang-orang yang akan mendapatkan penghakiman. Satu firman yang sama punya dua fungsi. Ini seperti pedang bermata dua. Pertama, menyelamatkan. Yang kedua, menjadi sarana penghakiman Allah. Mari kita lihat misalnya di dalam Lukas pasal yang ke-8. Sekali lagi, kadang-kadang orang lihat Injil itu semata-mata positif. Sarana penyelamatan. Saudara mesti lihat Injil juga adalah sarana penghakiman. Mari kita mulai dari Lukas pasalnya yang ke-8. Saya baca ayat 9, Bapak Ibu baca ayat yang ke-10. Ini tentang perumpamaan tentang 4 jenis tanah, ada 3 yang gak memungkinkan pertumbuhan dan buah, lalu kemudian yang terakhir itu tanah yang subur. Nah saya baca ayat 9, Bapak Ibu baca ayat yang ke-10. Murid-muridnya, murid-murid Kristus itu bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Ayat 10. Bapak Ibu lihat bagian ini ya. Yesus sementara mengajar pakai perumpamaan. Perumpamaan itu biasanya digunakan untuk mempermudah orang memahami khotbah. Jadi kita bicara prinsip yang abstrak, prinsip umum, kita kasih contoh atau perumpamaan supaya orang mengerti khotbah. Sekarang murid-murid bilang, Tuhan kenapa pakai perumpamaan? Orang jadi sulit mengerti. Tuhan Yesus bilang, Bapak Ibu ini Tuhan Yesus terlihat begitu kejam di dalam ayat yang ke-10. Tetapi kepada orang-orang lain, kepada kamu diberi rahasia kerajaan Allah. Kamu bisa mengetahui. Tuhan cerahkan kamu supaya kamu mengerti. Tetapi kepada orang lain, hal itu diberitakan di dalam perumpamaan. Supaya, Bapak Ibu perlu menggarisbawahi kata supaya. Supaya. Supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Pakai perumpamaan supaya orang gak mengerti.
Bapak Ibu, di mana-mana guru itu pakai perumpamaan supaya orang mengerti. Tetapi kelihatannya kali ini secara intensional saudara menemukan sang firman, sang logos ilahi itu. Ketika dia berbicara supaya orang tidak mengerti. Kejam sekali. Tapi mari saudara dan saya lihat dari perspektif lain di dalam Matius pasal 13. Saudara perhatikan, dia bilang supaya orang tidak mengerti. Sekarang perumpamaan yang sama di dalam Matius pasal yang ke-13. Saya baca ayat yang ke-10. Bapak Ibu baca ayat yang ke-11. Ini persis sama. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Kita baca sama-sama ayat yang ke-12 dan 13. 2, 3. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Kalau tadi dia bilang supaya mereka tidak mengerti. Sekarang dia bilang karena mereka lihat tapi mereka tidak memandang, tetapi mereka tidak melihat. Mereka dengar tetapi mereka tidak mengerti. Bapak Ibu yang tadi bilang supaya bicara mengenai tujuan. Sekarang saudara dan saya lihat Yesus bicara mengenai penyebab. Dia pakai perumpamaan supaya orang tidak mengerti. Bagaimana saudara dan saya merangkai dua kondisi ini? Yang pertama Bapak Ibu, kalimat-kalimat yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu datang dari kitab Yesaya. Ketika Allah mengutus nabi-nabi yang datang berbicara di dalam bahasa yang dimengerti oleh orang Israel. Orang Israel memutuskan untuk tidak peduli dan tidak mau mendengar. Karena mereka tidak peduli, mereka tidak mendengar, mereka tidak taat, maka Allah memutuskan untuk menyerahkan Israel kepada bangsa asing yang berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Allah pakai bangsa asing sebagai cara untuk menghukum mereka. Ini adalah sarana Tuhan untuk mendidik dan memukul umat Allah, bahkan membiarkan mereka masuk ke dalam kebinasaan. Maka dia bilang bangsa-bangsa ini akan bicara dalam bahasa lain sehingga mereka tidak mengerti. Jadi kalau murid-murid tanya, kenapa kamu bicara dalam perumpamaan sehingga mereka tidak mengerti? Aku bicara dalam perumpamaan supaya mereka tidak mengerti. Karena sebelumnya aku sudah bicara, tapi mereka tidak mau mengerti. Bapak Ibu, ini adalah satu kondisi yang sangat mengerikan. Sekali lagi, firman ketika disampaikan itu bisa menjadi sarana penghakiman bagi Bapak Ibu dan saya, atau sarana anugerah untuk menebus dan menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Tetapi Injil tidak bergantung kepada kekuatan manusia. Dia bergantung kepada apa yang disebut sebagai kekuatan Allah untuk mengkutubkan pendengar. Saya berharap saudara dan saya adalah orang-orang yang ada di dalam kelompok yang pertama menerima Injil sebagai sarana penyelamatan. Namun saya mengajak kita untuk melihat 3 poin refleksi terkait dengan hal ini. Pertama, efektivitas pemberitaan Injil tidak bergantung kepada kuasa dan retorika manusia. Pendeta Benjamin Intan satu kali dia berkhotbah lalu kemudian dia sharing mengenai pertobatan Profesor Sahetapi almarhum, seorang ahli hukum. Ahli hukum itu pintar bicara. Biasanya orang yang pintar bicara hanya mau dengar dari orang yang juga pintar bicara. Tetapi Profesor Sahetapi sampai dengan dia sudah menjadi seorang yang bekerja secara profesional di bidang hukum. Dia melayani, dia ada di dalam gereja yang cukup baik. Dan kemudian banyak sekali pengkhotbah terkenal datang di situ. Tetapi Profesor Sahetapi tidak bertobat melalui pemberitaan Injil orang-orang yang terkenal itu. Satu waktu Bapak Ibu dia ada di rumah, lalu kemudian pada zaman itu kan orang masih bebas datang ketok-ketok pintu rumah. Ada satu orang datang, seorang bapak datang ketok rumahnya Profesor Sahetapi. Waktu dia buka ada satu orang yang datang, seorang bapak yang tamat SMA, Pak Ben bilang tamat SD pun tidak. Tapi waktu dia datang, ada apa ya? Dia bilang, Pak, saya mau memberitakan Injil. Dan Bapak Ibu, selama orang yang tidak lulus SD ini berbicara, dia berbicara dengan tergagap-gagap. Berbicara dengan tidak terstruktur. Tetapi Profesor Sahetapi dia bilang dia tidak pernah dengar firman Tuhan sekeras dan sekuat itu. Selama orang yang berbicara dengan tergagap-gagap ini bicara, dia bilang dia terus mengeluarkan air matanya. Sehingga ketika tamatan SD ini kemudian bilang, jadi bagaimana Pak? Apakah Bapak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia bilang itu pertama kalinya dia buka hatinya untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Injil adalah kekuatan Allah. Injil bukan, sekali lagi, bukan kekuatan manusia. Maka pertanyaannya, apa yang telah menarik hati Anda untuk mendengar firman dan mendengar Injil hari ini? Apa yang menentukan perhatian saudara ketika saudara mendengar Injil? Apakah kekuatan retorika manusia? Apakah nama besar seorang hamba Tuhan?
Apa yang menentukan pendengaran Bapak Ibu? Yang membuat Bapak Ibu dan saya punya hati itu begitu tertarik untuk mendengarkan kebenaran firman. Kebenarannya kah? Atau mereka yang menyampaikan? Firmannya kah? Atau orang yang punya kemampuan retorika yang baik. Sehingga kalau dia tidak bisa menjelaskan secara terstruktur, saudara dan saya enggan untuk mendengarkan dia. Nama besar mengandaikan pengalaman yang banyak. Bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang muda? Bagaimana dengan para mahasiswa praktik? Kadang-kadang orang tidak mau mendengar mereka, tetapi selama mereka menyampaikan kebenaran, saudara dan saya harusnya menata hati kita, bukan dia yang atur hati kita. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu. Mari periksa motif di dalam hati Bapak Ibu dan saya. Injil seperti apa? Kalau Bapak Ibu bilang saya Kristen, saya mau dengar Injil. Oke, kalau begitu Injil seperti apa yang telah saudara dengar? Sehingga saudara menerima Injil itu dan mau menjadi Kristen sampai hari ini. Saudara-saudara yang dulu bukan Kristen, Injil seperti apa yang telah saudara dengar sehingga saudara mau jadi Kristen hari ini? Saudara-saudara yang dari kecil Kristen, sampai hari ini masih Kristen dan ada di dalam ruangan ini. Injil seperti apa yang telah saudara dengar dan kemudian saudara bertahan sampai hari ini dan masih Kristen? Apakah Injil yang saudara dengar itu terlalu menarik sehingga saudara kemudian memilih untuk mendengar Injil itu, menerima Injil dan menjadi Kristen? Kalau Injil yang saudara dengar terlalu menarik, hati-hati. Kok kayaknya ini bertentangan dengan ayat 23? Injil tidak menarik, Bapak Ibu. Sekali lagi, saudara perlu uji hati baik-baik. Injil apa yang membuat saudara bertahan jadi Kristen? Karena ayat 23 sampai 24 bilang berita Injil sesungguhnya tidak menarik. Apa yang telah menarik hati saudara dan saya? Berita yang tidak menarik itu kah? Atau sesuatu yang lain? Injil mengkutubkan manusia. Sekali lagi, Injil itu mengkutubkan manusia. Maka Bapak Ibu dan saya perlu bertanya, apa yang telah membuat saya tidak tertarik ketika saya mendengar firman? Kalau tadi ada yang membuat kita tertarik untuk dengar firman, apa itu? Maka pertanyaan yang ketiga, karena Injil itu mengkutubkan manusia. Ada yang menerima Injil sebagai sarana penyelamatan. Ada yang menerima Injil sebagai sarana penghakiman. Saudara perlu bertanya, apa yang telah membuat Anda tidak tertarik ketika mendengar firman? Apakah kelemahan seorang pengkhotbah? Dia begitu lemah, dia begitu terbatas, sehingga kita menjadi tidak peduli. Kita tidak mau memperhatikan. Bahkan pada akhirnya kita tidak mengerti apa-apa. Kita duduk, mendengar sambil marah. Tapi kalau saudara merasa tidak tertarik, saya juga mau tanya. Jangan-jangan memang itu Injil yang sejati, karena Injil yang sejati tidak menarik. Ayat 23 dan ayat 24. Tapi yang paling mengerikan, jangan-jangan memang Anda adalah orang yang mau dibuang Tuhan, karena Anda dengan sengaja tidak mau mendengar. Kita ada pada posisi yang mana? Ada orang yang dengan sengaja tidak peduli. Tuhan bilang, saya bicara dalam perumpamaan supaya mereka memang tidak mengerti dan pada akhirnya mereka binasa. Kalau Injil yang saudara dengar mungkin tidak menarik, jangan-jangan itu adalah Injil yang sejati. Sang pengkhotbah tidak perlu memoles itu, karena itulah berita Injil yang sejati. Dia tidak perlu berbicara dengan retorika yang terlalu tajam, sehingga saudara dan saya kemudian merasa tidak tertarik. Jangan-jangan itu adalah Injil yang sejati. Dan kalau saudara memutuskan untuk tidak mendengar sama sekali, saya mau ingatkan di dalam hari ulang tahun gereja ini, jangan sampai Anda adalah orang yang memang mau dibuang oleh Tuhan, sehingga Allah membiarkan saudara tinggal di dalam ketidakpedulian dan sengaja tidak mendengar. Yang berikut, ayat 19 sampai 21, Injil adalah kekuatan Allah. Karena Injil adalah kekuatan Allah, maka memang dia tidak terjangkau oleh hikmat manusia. Bapak Ibu, hikmat manusia itu canggih kok. Dan Paulus tidak sementara melawan hikmat manusia sebenarnya. Cuman dia mau bilang hikmat manusia itu tidak bisa menjangkau hikmat Allah. Dia pakai kata Sofia. Hikmat manusia itu dia pakai kata Sofia. Dan Paulus tidak menolak Sofia. Kan akan jadi kata filosofia. Tapi pada zaman itu kata hikmat itu bisa dimengerti di dalam beberapa kategori ini. Mungkin Bapak Ibu dan saya memahami science. Science adalah usaha mencari dan menemukan kebenaran. Istilah Sofia pada masa itu, orang Yunani mencari hikmat. Istilah Sofia itu bisa berarti mencari dan menemukan kebenaran. Sains hari ini punya tugas itu, mencari dan menemukan kebenaran. Sofia digandeng dengan kata filia, menjadi filosofia. Itu filsafat. Orang yang menemukan dan menemukan kebenaran harus merumuskan prinsip-prinsip yang benar berdasarkan apa yang dia temukan. Jadi sains menemukan kebenaran, filsafat itu merumuskan prinsip-prinsip yang benar sesuai dengan apa yang ditemukan.
Lalu kemudian pada zaman itu ada pelajaran yang namanya retorika masuk di dalam sofia. Orang yang berhikmat adalah orang yang sanggup untuk apa? Untuk mengargumentasikan kebenaran dengan baik. Lengkap ini. Mencari dan menemukan kebenaran, merumuskan kebenaran di dalam prinsip-prinsip yang benar, mengargumentasikan kebenaran dengan baik. Ini sesuatu yang sangat berharga untuk hidup zaman dulu sampai zaman sekarang. Tetapi dia tidak dapat menuntun engkau dan saya kepada keselamatan. Sekali lagi, jangan buang ilmunya Bapak Ibu. Itu hikmat dunia. Paulus tidak memusuhi itu. Jangan berhenti mencari kebenaran dan menemukan kebenaran di bidang kita masing-masing. Jangan berhenti berfilsafat, merumuskan prinsip-prinsip yang benar. Supaya orang lain bisa mengerti dengan sederhana. Jangan juga berhenti untuk melatih diri, mengargumentasikan kebenaran dengan baik. Tetapi ingat baik-baik. Karena semua ini berakar pada wahyu umum. Dia tidak dapat menuntun kepada Bapa, tidak dapat menuntun kepada Kristus. Hikmat manusia tidak memperkenalkan kepada saudara dan saya tentang Allah Tritunggal. Sehingga saudara dan saya tidak menemukan keselamatan di dalamnya. Dia hanya memberi petunjuk bahwa ada Allah mungkin. Tetapi dia tidak akan bisa membawa saudara dan saya mengenal Allah yang sejati. Kita bukan orang-orang yang tidak menghargai semua itu. Sekarang saya mau ajak Bapak Ibu lihat betapa luar biasanya hikmat manusia. Kecanggihan hikmat manusia itu dapat menjadi kebodohan di mata Allah. Kenapa? Karena hikmat ini bisa menjauhkan manusia dari Allah dan bermuara kepada kebinasaan. Yang paling sederhana Bapak Ibu. Orang waktu meneliti alam ini, memperhatikan alam, mereka lihat alam semesta ini teratur dengan sangat baik kan ya? Tertata dengan sangat baik. Sehingga kadang-kadang ada kesimpulan. Kalau alam semesta teratur kayak begini, tidak mungkin nggak ada yang cipta. Mestinya ada yang bikin, ada yang atur sehingga dia macam begini. Tapi kalau alam semesta begini besar, ada yang atur, ada yang tata, berarti mestinya dia lebih besar dari alam semesta. Maka orang sebut ini sebagai Allah. Itu sebab agama menjadi fenomena universal manusia. Saudara pergi kemana saja. Kemarin waktu seminar di UIN, ada satu pertanyaan dari mahasiswa Muhammadiyah Malang itu. Dia tanya kepada saya, agama itu apa? Saya bilang agama itu respon manusia terhadap wahyu umum. Manusia lihat segala alam semesta teratur, dia percaya ada yang lebih besar yang menciptakan lebih besar dari dia, lebih besar dari alam ini, dan itulah Allah. Maka mereka mencoba untuk membuat agama. Kalau saudara dan saya perhatikan hati nurani, seorang filsuf namanya Immanuel Kant dituduh agnostik, tetapi kemudian dia bilang karena dia punya pemikiran yang bisa diketahui itu hanya hal-hal yang terindra. Kalau kita mau tahu, sains itu berkaitan dengan apa yang disebut sebagai hal-hal yang terindra. Selama masih bisa bersentuhan dengan indra, kita bisa ambil kesimpulan tentang itu. Pengetahuan manusia hanya sampai menjangkau apa yang disebut sebagai hal-hal terindra. Tapi hal-hal yang tidak terindra, itu tidak bisa diketahui. Lalu dia bilang Allah itu tidak terindra. Maka Allah tidak bisa diketahui. Tapi Bapak Ibu dan saya akan bilang, kok kamu tahu bahwa Allah tidak tahu? Berarti ada pengetahuan tentang Allah. Dia bilang betul, pengetahuan semacam itu datang bukan dari sains, tapi dari hati nurani. Hati nurani itu seperti kita, tetapi sekaligus bukan kita kan ya. Waktu saudara dan saya merencanakan kejahatan, hati nurani akan bilang, jangan. Kalau hati nurani bilang, lanjutkan, itu sudah rusak hati nuraninya. Tapi kalau hati nurani baik, dia akan bilang, jangan. Ketika saudara melakukan itu, melawan dan saudara sementara melakukannya, hati nurani juga terus melawan Bapak Ibu dan saya. Setelah Bapak Ibu dan saya melakukannya, meskipun itu demi kepentingan kita, dia melawan kita, dia menuduh kita. Hati nurani itu kita, tetapi saat yang sama bukan kita. Immanuel Kant bilang, coba lihat, hati nurani menuntut pertanggungjawaban. Meskipun orang lain gak lihat, dia tuntut pertanggungjawaban. Maka kita harus bertanggung jawab kepada siapa? Kalau orang lain tidak lihat, harusnya aman. Tapi hidup gak bisa aman dengan cara begini. Maka Immanuel Kant bilang, kita adalah manusia yang bertanggung jawab kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Dan itulah Allah. Kita tahu ada Allah dari hati nurani. Sekarang saudara perhatikan. Inilah hikmat manusia. Dengan memperhatikan hal-hal yang kelihatan alam semesta. Mereka menafsir alam. Mereka sadar Allah tidak ada. Allah ada. Hebat kan ya? Dari yang kelihatan, mengambil kesimpulan tentang yang tidak kelihatan. Ini hikmat. Dari hati nurani yang tidak kelihatan. Mereka ambil kesimpulan bahwa Allah yang tidak kelihatan itu ada. Meskipun dia tidak kelihatan tapi dia ada. Kepada dialah kita harus bertanggung jawab. Ini hikmat manusia. Oleh karena hikmat manusia ini ada. Mereka sadar Allah ada. Maka agama mulai dikonstruksi. Manusia berusaha untuk menjangkau Allah. Tapi karena Allah suci saya nggak bisa datang. Tapi saya butuh dia. Maka mereka berusaha untuk berdamai dengan Allah. Semua agama punya sistem korban. Karena sadar Allah suci dia berdosa. Ini hikmat Bapak Ibu. Sadar ada Allah, sadar Allah suci, sadar berdosa, sadar harus datang cari Tuhan. Tapi karena Allah itu terlalu besar dan tidak terjangkau, maka mereka butuh korban. Ini kesadaran adalah hikmat. Membawa kita harusnya makin lama makin dekat dengan Tuhan.
Karena sadar Allah suci, maka semua agama punya sistem nilai yang namanya baik dan buruk. Agama tuh atur itu. Bapak Ibu kalau pergi ke dalam agama Marapu, agama-agama suku, kadang-kadang tentang baik dan buruk bisa lebih disiplin dari kita kan ya. Di dalam agama ada moralitas, bahkan bicara mengenai etos kerja yang tinggi. Terutama agama-agama Samawi, Yahudi, Kristen, Protestan, Kristen, Katolik, Islam. Bapak Ibu tetap akan menemukan yang namanya moralitas. Kadang-kadang kita bicara mengenai etos kerja yang tinggi. Saudara dan saya bisa menemukan peradaban maju melalui agama-agama ini. Kenapa? Karena mereka menemukan apa yang disebut sebagai sistem nilai. Tetapi justru sebaliknya, setelah mereka melihat Allah, mereka bikin agama dengan sistem nilai yang baik, etos kerja dan moralitas yang baik, peradaban yang maju. Justru inilah yang memisahkan mereka dari Tuhan. Sudah tidak butuh Tuhan lagi kan ya? Semua sudah diatur dengan baik. Saya pernah sharing di sini. Tempo hari waktu Pendeta Eri itu datang, dia misionaris dari Jepang. Kami ngobrol-ngobrol waktu NRITC. Lalu saya bilang, wah bersyukur ya Tuhan tuh tahu. Sehingga Tuhan taruh kamu di Jepang. Bukan saya. Kalau saya yang di Jepang, orang Jepang tanya, kamu orang mana? Orang Indonesia. Orang Indonesia kok modelnya kayak begini? Saya dari Indonesia Timur. Indonesia Timur tuh di mana tepatnya? Di Kupang. Lalu kemudian karena mereka mau tahu, mereka mulai cari. Search di internet, di Indonesia ada kota namanya Kupang. Mayoritas Kristen. Pantas namanya Yohanes. Lalu kemudian mereka mulai cari situasi sosial di kota Kupang. Bapak Ibu tahu orang Jepang punya tertib. Mereka punya kebudayaan. Hari ini kita kadang-kadang kita bilang ya to some extent itu kebudayaan, itu agama campur aduk. Tapi menghasilkan disiplin yang begitu luar biasa baik kan ya. Mereka kalah di perempat final. Kalau kita orang Indonesia kalah di perempat final, wah sakit hati. Sampai dunia kiamat kita masih ingat itu. Tapi mereka meskipun kalah mereka bersihkan stadionnya. Loker-lokernya bersih. Mereka keluar, semua orang senang. Kalau kita orang Indonesia, waktu kita masuk stadion bersih. Begitu kita keluar, kotor. Apalagi kalau kalah, bangku-bangku pecah. Lalu kalau dia search sedikit lebih, ini lagi masuk lebih dalam, daerah Kristen yang namanya Kupang, dari sanalah pendeta ini datang. Bagaimana pertandingan sepak bola di sana? Maka dia akan baca, Matius pukul Markus, Markus pukul Lukas, Lukas pukul Yohanes. Dia baca lagi, ada Paulus dan Silas di dalam penjara. Tapi bukan karena menghidupi Injil, tapi hidup melawan Injil. Filipus ada di sana. Di Nusa Tenggara Timur ada satu suku namanya suku Boti. Kalau Bapak Ibu ketinggalan handphone di situ, pasti kembali. Cukup cari tempat yang model kita hari ini namanya lost and found. Mereka punya itu, kalau ada yang ketemu mereka nggak curi. Kenapa? Karena sistemnya begitu kuat. Taruh di situ. Ketika orang Kristen pergi menginjili, mereka nggak mau dengar. Mereka tanya, coba lihat penjara di Kupang tuh. Ada orang dari suku kami nggak? Ada Matius, Markus, Lukas yang tadi main bola. Ada Lukas yang melawan Injil. Untung Yohanes di sini kan ya. Jadi Yohanes nggak di penjara. Sempat masih di sana, masuk penjara. Tapi yang saya mau katakan sekarang adalah hikmat manusia bisa menjauhkan manusia dari Allah. Itu sebabnya kemudian Paulus bilang bahwa hikmat telah menjadi kebodohan di dalam ayat 21. Tidak menuntun engkau dan saya kepada Bapa dan tidak menuntun engkau dan saya untuk mengenal Kristus. Hikmat manusia bisa membawa kita kepada kebinasaan. Berita tentang Yesus Kristus dianggap sebagai kebodohan. Maka sekarang saya mau tutup dengan mengajak saudara untuk melihat paradoks Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Dia mulia, sehingga dialah yang menyelamatkan. Roh Kudus bekerja melalui itu. Tetapi pada saat yang sama Injil itu tidak sesuai dengan ekspektasi manusia. Paulus bilang Injil tidak menarik, Injil tidak diinginkan. Paulus memberi petunjuk seolah-olah Injil itu selalu tampil sebagai berita yang Injil itu tidak tampil sebagai berita yang bombastis. Di dunia ini bukan cuma orang Indonesia suka gosip. Semua yang bombastis itulah yang kemudian menarik hati Bapak Ibu dan saya. Tapi Injil enggak begitu. Masalahnya Injil tidak seperti itu. Injil juga tidak membanggakan. Seperti berita-berita kepahlawanan yang seringkali diberi bumbu. Saudara percaya Indonesia ini merdeka karena bambu runcing? Sudah enggak apa-apa kalau Bapak Ibu percaya. Tapi mari coba kita lihat mitologi di balik sejarah. Bandung Lautan Api. Orang Bandung ada. Bandung Lautan Api itu pasukan Indonesia yang bakar atau terbakar.
Terserah. Tapi memang sejarah ditulis oleh orang-orang besar untuk membesarkan diri mereka. Sejarah itu kadang-kadang dikonstruksi sedemikian rupa untuk membangkitkan apa yang disebut sebagai nasionalisme. Membanggakan karena ada yang disebut sebagai kepahlawanan. Tapi Allah seolah-olah cari gara-gara dengan Injil ini. Harusnya dia cerita mengenai kepahlawanan Yesus Kristus seperti harapan orang Yahudi dan orang Yunani. Tetapi tidak. Allah seperti memberikan berita yang membuat manusia itu sengaja memberi berita yang membuat manusia cenderung untuk menolaknya. Karena pahlawan apa yang model kayak begini? Bapak Ibu di situ dikatakan kami memberitakan tentang Kristus atau Mesias yang tersalib. Mesias tersalib itu dua kata aneh itu. Bagi orang Yahudi dan orang Yunani ini sulit diterima. Baik secara spiritual maupun secara rasional. Sulit sekali untuk menerima hal ini. Sistem nilai Yahudi dan Yunani itu bagi mereka itu tidak mungkin dua ini ketemu. Satu Mesias, satu tersalib. Tidak bisa. Ini tidak bisa ketemu di dalam satu orang. Kenapa? Karena Mesias itu perkasa. Orang yang tersalib adalah orang yang tidak berdaya. Dalam tradisi Yahudi maupun Yunani, Mesias itu penakluk. Orang yang tersalib adalah orang yang kalah. Mesias itu mulia. Orang yang tersalib adalah orang yang hina. Maka dia disalibkan telanjang. Mesias adalah orang yang memerintah. Salib adalah tanda bagi para budak. Bahkan orang-orang yang tidak terhormat di dalam tradisi orang Yunani. Maka sekali lagi kita harus pilih satu pada kebudayaan pada zaman itu. Pilih Mesias atau pilih salib. Dua ini seolah-olah tidak bisa direkonsiliasi. Sebab itu orang Yahudi minta tanda. Tidak mungkin Mesias model kayak begitu. Kalau ada Mesias, berikan kepada kami tanda untuk melegitimasi kemesiasan. Berkali-kali mereka minta kepada Tuhan Yesus. Berikan kami tanda supaya kami terima kamu sebagai Mesias. Tapi Yesus sekali lagi muncul sebagai orang yang sepertinya mau cari gara-gara. Saya nggak akan kasih kamu tanda. Kalau ada tanda itu namanya tanda Yunus. Tapi Yesus nggak berikan tanda spektakuler yang mereka harapkan. Orang Yahudi mengharapkan Mesias karena mereka lama dijajah. Mereka lama ditindas. Mereka butuh penakluk dan pembebas yang perkasa. Kalau ada Mesias, harusnya ini adalah pribadi yang perkasa, merepresentasikan tangan kanan Allah yang kuat, seperti Musa di dalam Perjanjian Lama. Mereka tunggu tanda-tanda itu, tetapi Yesus tidak memberikannya. Mereka tidak berharap ada Mesias yang tersalib. Ulangan pasal 21 ayat 23 bilang orang yang tergantung di atas kayu itu adalah orang yang gagal, orang yang terkutuk. Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Terkutuklah dia yang tergantung di atas kayu salib. Bagaimana mungkin orang-orang ini percaya kepada Mesias yang dikutuk Allah? Gak ada Mesias bisa dikutuk oleh Allah. Bagi mereka ini gak masuk akal mereka. Mereka sulit untuk menerima kealahan daripada Mesias yang dikutuk oleh Allah. Ini bagi mereka unbiblical. Gak bisa mereka terima. Injil gak masuk di dalam kerangka pikir mereka, di dalam wawasan dunia mereka. Sementara itu bagi orang Yunani, mereka mencari hikmat, kata Paulus. Mereka mencari pengetahuan yang bersifat rasional. Mereka lebih mencintai filsafat. Mereka suka dengar orang-orang datang. Memberikan pengajaran-pengajaran yang baru. Makanya ketika Paulus datang. Mereka ajak dia ngobrol. Mereka berdebat dengan dia. Nggak sanggup mereka bawa dia ke Areopagus. Tetapi filsafat pada masa itu membuat mereka menjadi orang-orang yang rasional dan kritis. Filsafat membuat kebudayaan Yunani itu maju dengan sangat pesat. Sehingga ketika Yunani ditaklukkan di bawah kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi bisa menaklukkan mereka secara fisik. Tapi tidak bisa menghancurkan kebudayaannya. Bahasa Yunani, kebudayaan Yunani bertahan dan menguasai wilayah Romawi pada masa itu. Terlalu rasional, terlalu kritis, membuat peradaban itu maju. Maka agama kadang-kadang pada masa itu sudah mulai dianggap sebagai mitos. Agama-agama tradisional mulai ditinggalkan. Bahkan ketika Sokrates muncul, Sokrates itu dibunuh karena dia dituduh menyesatkan para pemuda. Tidak lagi percaya kepada Allah-Allahnya orang Yunani. Sangat rasional. Orang-orang yang rasional ini Bapak Ibu. Mereka akan tanya, haruskah kami percaya kepada Mesias yang tersalib? Sudah begitu. Dia adalah Mesias yang tersalib sebagai musuh, yang tidak dapat menahan penyaliban yang dilakukan oleh musuh-musuhnya. Mesias macam apa ini? Yang kedua, berharap Mesias itu bangkit. Bagi mereka enggak mungkin. Kematian itu sesuatu yang baik bagi mereka. Vicar Grace satu kali waktu dia khotbah kemudian dia bilang begini. Kadang-kadang waktu kita menginjili, orang mau mati. Kalau kamu terima Tuhan Yesus, kamu akan meninggal dengan tenang. Tidak Bapak Ibu. Orang yang meninggal dengan tenang itu bukan hanya orang yang terima Tuhan Yesus. Orang Yunani juga bisa meninggal dengan tenang. Penghiburannya sederhana. Tubuh dan jiwamu akan terpisah. Jiwamu akan mengalami pembebasan dari penjara. Sokrates minum racun dengan rela. Salah satunya saya yakin pemikiran ini.
mereka nggak akan percaya kepada apa yang disebut sebagai kebangkitan. Oleh sebab itu, Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah hikmat Allah. Bukan hikmat manusia. Bukan kekuatan manusia. Paulus selalu memberi kepada saudara dan saya pemahaman ini. Mengapa Injil sulit dipahami? Wajar, karena itu datang dari hikmat Allah. Injil tidak menarik bagi saudara dan saya dari hikmat manusia. Mudah ditolak dari sudut pandang hikmat manusia. Wajar, karena memang pikiran manusia yang berdosa sulit untuk memahami pikiran Allah yang suci. Pikiran manusia yang terbatas sulit untuk memahami hikmat Allah yang tidak terbatas. Tetapi Injil memang harus sulit untuk dipahami mungkin. Mudah untuk ditolak. Supaya saudara dan saya sadar. Hari ini kalau saudara terima Injil. Itu anugerah Allah semata-mata. Kalau Injil sulit untuk diterima oleh manusia. Kenapa Anda terima Injil? Kalau Injil itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak rasional. Bagi Yahudi yang religius. Bagi Yunani yang saintifik. Mengapa saudara dan saya hari ini menerima berita Injil? Menerima Kristus bukan hanya sebagai Mesias. Tetapi sebagai Tuhan. Kenapa engkau dan saya terima itu? Kalau engkau dan saya terima, Paulus mau bilang itu karena Injil adalah kekuatan Allah. Roh Kudus menyertai pemberitaan Injil. Allah menghancurkan hati saudara dan saya yang keras. Injil adalah hikmat Allah. Dan memang Allah kita adalah Allah yang berhikmat. Sehingga dia biasa pakai hal-hal yang terlihat hina. Untuk menegaskan kemuliaan dan hikmatnya. Injil bercerita mengenai Allah yang jadi sama dengan manusia. Yesus terlihat lemah. Karena dia jadi manusia sama seperti engkau dan saya yang lemah. Yesus terlihat hina di dalam Injil. Karena dia jadi sama seperti engkau dan saya. Orang-orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Yesus mati di atas kayu salib sebagai manusia yang tidak berdaya. Karena memang engkau dan saya setelah kejatuhan di dalam dosa adalah orang-orang yang tidak berdaya untuk berhadapan dengan kematian. Tapi dia pakai seluruh kelemahan manusia ini. Dan saudara saya menemukan bahwa musuh terkuat iblis, dosa dan maut. Berkali-kali saya bilang ini tidak pernah bisa dikalahkan oleh pahlawan manapun. Yahudi dan Yunani punya pahlawan. Gak ada yang bisa kalahkan. Tetapi Kristus di dalam kelemahannya. Bukan di dalam konteks keperkasaannya. Yang terlihat oleh mata manusia. Telah memenangkan pertarungan itu. Kemudian melalui jalan salib yang terlihat tidak mulia itu. Dia membawa engkau dan saya kepada kehidupan yang mulia bersama dengan Allah. Dan kemudian satu saat nanti engkau dan saya akan menikmati kemuliaan dan kehidupan yang kekal. Dia menempuh jalan yang saudara dan saya tempuh. Dan membawa engkau dan saya kepada jalan yang seharusnya. Yang tidak dapat engkau dan saya tempuh seorang diri. Ini menegaskan apa yang disebut sebagai hikmat Allah. Melalui pekerjaan Allah Roh Kudus yang menyertai pemberitaan Injil. Kenapa Injil sulit dipahami? Karena memang Allah bekerja dengan cara yang sedemikian supaya kita lihat anugerah Tuhan. Roh Kudus bekerja hanya bagi mereka yang kata Paulus terpanggil oleh Allah melalui Injil. Roh Kuduslah yang menjadikan berita Injil itu efektif. Dia mencelikan mata. Sehingga Tuhan Yesus bilang Nikodemus, kalau kamu tidak mengalami kelahiran baru, bahasa aslinya kalau kamu tidak mengalami kelahiran yang dari atas, kamu tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Kalau tanpa kelahiran baru, tidak ada orang yang bisa melihat kemuliaan kerajaan Allah yang diceritakan di dalam Injil. Tidak ada orang yang bisa lihat kemuliaan Kristus yang lemah di dalam Injil. Hanya Roh Kudus yang mengerjakan hati itu. Mengganti hati yang datang dari batu menjadi hati yang datang dari daging. Dia yang mencelikan mata saudara dan saya, sehingga saudara dan saya kemudian menjadi percaya. Iman adalah anugerah, kata Efesus pasal yang kedua. Kalau hari ini saudara dan saya percaya, semata-mata itu adalah pekerjaan Allah Roh Kudus. Maka jangan sombong jadi Kristen. Sekali lagi jangan sombong jadi Kristen. Anda ini hanya bisa jadi Kristen kalau Roh Kudus pimpin Anda. Kalau saudara bilang saya Kristen, tapi saya tidak pernah merasa dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti memang Anda bukan Kristen. Kalau Anda Kristen yang sejati, sekali lagi jangan sombong. Anda hanya bisa jadi Kristen sejati kalau Roh Kudus kerja di situ. Jangan sombong karena Anda sudah lama Kristen. Orang di Kupang itu kami lahir di atas Alkitab. Bukan di rumah sakit, di atas Alkitab. Jadi kalau orang lain ngomong tentang Injil tersinggung kita. Saya pernah KKR di Kupang, Bapak Ibu pergi ketemu itu di Kupang, kota di mana saya lahir. Udel saya ditanam di situ. Satu kali mau datang KKR regional, ada guru yang tanya, Anda datang ke sini untuk apa? Penginjilan. Anda tidak percaya kami ini bisa menginjili juga. Kita mau jawab apa kalau sudah begini? Kami ini masih bisa menginjili juga. Ngapain jauh-jauh dari Jakarta sana datang ke sini hanya untuk menginjili? Gak ada yang lain. Dia tidak berharap pendeta, dia harap artis mungkin. Jangan sombong karena saudara sudah lama jadi Kristen. Mungkin karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Dia besarkan saudara, lahirkan saudara di daerah Kristen.
Jangan berpikir bahwa saudara dan saya, kami sudah lama jadi Kristen, itu orang baru kok. Masa masih baru sudah mau bikin ini dan itu. Kami ini sudah lama di dalam gereja, sudah cukup pengalaman. Jangan lupa, iblis punya pengalaman lebih dari kita. Jangan sombong karena saudara sudah terlalu lama dalam pelayanan, melayani Tuhan. Tapi yang kedua, Bapak Ibu, selain jangan sombong, belajar sabar menanti waktu Tuhan untuk mereka yang saudara dan saya doakan dan layani. Karena ada waktu Tuhan bagi mereka. Satu kali, Stefani itu dari kecil kami sudah injili, kami cerita tentang Allah Tritunggal. Dia ada dalam ruangan ini. Satu waktu lihat hidupnya kemudian saya marah. Saya bilang, Stefani, kamu dari kecil ini. Dari kecil kami sudah sampaikan Injil kepada kamu. Saya sudah emosi. Tapi hidupmu ini gak kayak orang yang sudah terima Injil. Saya ngomel lalu kemudian itu di dalam kamar saya sambil baca buku sambil ngomel-ngomel. Lalu istri saya datang. Lalu dia tanya saya pertanyaan sederhana. Terima Yesus umur berapa, Tam? Saya pikir-pikir 17. Anak saya masih kurang 8 tahun. Kadang-kadang saudara dan saya gak sabar. Saudara dan saya merasa dilukai karena orang-orang yang kita beritakan Injil, mereka justru melukai saudara dan saya. Mereka menolak Injil. Mereka membenci saudara dan saya karena saudara dan saya terus-menerus mengulangi Injil kepada mereka. Kita tidak sabar, kita marah. Saudara dan saya bukan Tuhan yang bisa mengubah hati manusia. Doakan saja kalau memang waktunya dia akan bertobat. Doakan saja kalau memang dia bukan umat pilihan Allah, ya dia akan berjalan menuju ke neraka. Tapi paling tidak, saudara dan saya mesti sabar menanti waktu orang lain mengalami perubahan. Ada yang bilang sudah lama jadi reform. Kok begitu? Ya sabarlah. Tapi ini juga jangan Bapak Ibu pakai alasan. Tiap kali kami sabarlah Pak. Saya ngomong begini supaya yang terlalu menuntut itu sabar. Tapi saudara juga kan ada Roh Kudus kan dalam diri. Maka jangan terlalu lama juga. Karena tadi saya sudah ingatkan di depan. Kalau terlalu lama dan saudara tidak mengerti Injil. Gak meresponi Injil. Saya khawatir. Anda adalah orang yang sementara dibuang oleh Tuhan. Ingat, firman yang sama. Diberitakan, ditebarkan di dalam ladang yang sama. Responnya 4. Yang satu tolak. Satu kelihatan menjanjikan tapi mati. Yang satu kelihatan sudah bertumbuh tapi kemudian mati karena dihimpit oleh kekhawatiran di dalam dunia ini. 3/4 hilang. Cuman 1/4 yang kemudian bisa berbuah. Ini adalah fakta yang mengerikan. Jadi orang Kristen itu sukacita. Tapi sebenarnya mengerikan kalau saudara lihat fakta. Cerita Injil di dalam Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Memimpin kita supaya kehidupan Kristen kita adalah kehidupan Kristen yang didasarkan pada Injil. Dan terus hidup di dalam Injil. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur oleh karena Tuhan kami mengasihi kami, maka Tuhan memanggil kami untuk menikmati keselamatan di dalam Kristus. Engkau yang memberi Kristus yang tersalib bagi kami. Mesias yang tersalib. Berita yang dibenci oleh dunia, berita yang sulit dipercaya oleh dunia. Telah menjadi berita sukacita bagi kami. Kabar baik bagi kami. Apa yang menjadi kabar buruk, menjadi kabar baik bagi kami. Apa yang membuat orang pada akhirnya justru menolak dan mengalami kebinasaan. Melalui pekerjaan Allah Roh Kudus kami dicelikan. Kami melihat kemuliaan Allah. Kebesaran dan cinta kasih Allah di dalam Kristus. Sehingga kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Tolong kami sebagai gereja ini, anggota gereja ini. Kami sama-sama melihat kemuliaan Tuhan. Dan mempermuliakan Allah oleh karena anugerah yang kami nikmati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Amin.